Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema manajemen keuangan usaha, yang beranggotakan saya sendiri, Nurul Fadilah dengan NIM 203131031, yang kedua Zuhri Fazalati Afifa dengan NIM 203131044, yang ketiga Auliana Nuranisa dengan NIM 203131043, yang keempat Nurul Aini dengan NIM 203131049. Di sini kami akan membahas pengertian manajemen keuangan usaha, yang kedua kegiatan dalam sebuah perusahaan yang termasuk dalam manajemen keuangan usaha, yang ketiga pentingnya mengelola keuangan usaha, yang keempat manfaat mengelola keuangan usaha secara tepat, yang kelima tips mengelola keuangan usaha secara tepat, yang keenam prinsip manajemen keuangan usaha, yang ketujuh ruang lingkup manajemen keuangan di usaha. Pengertian manajemen keuangan usaha. Secara umum, manajemen keuangan dapat diartikan sebagai kegiatan atau aktivitas perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan bagaimana perusahaan memperoleh dan mengelola dana atau aset yang dimiliki. Manajemen keuangan bisa juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam mengendalikan, mengelola, merencanakan, dan menyimpan dana yang dimilikinya untuk jalannya bisnis. Pengelolaan keuangan dilakukan secara rapi dengan tujuan keuntungan yang optimal dan seimbang pada perusahaan. Apabila ada kesalahan dalam pengelolaan keuangan, satu perusahaan bisa terkena risikonya. Oleh sebab itu, keuangan pun perlu dipantau dengan baik. Untuk itulah, biasanya laporan keuangan selalu disediakan dalam beberapa periode. Manajemen keuangan pun dilakukan oleh satu divisi. Penanggung jawab aktivitas ini bisa kita sebut sebagai manajer keuangan. Perusahaan yang mampu mengelola keuangannya dengan baik akan mampu juga menjalankan bisnisnya sesuai rencana. Hal itu karena bisnis hanya bisa dilakukan saat dananya. Kegiatan dalam sebuah perusahaan yang termasuk dalam manajemen keuangan usaha, yaitu yang pertama, perencanaan adalah penyusunan tentang rencana perusahaan dalam jangka pendek atau jangka panjang. Tentu, seluruh rencana tersebut dibutuhkan dalam panduan pengelolaan keuangan bisnis perusahaan. Yang kedua, pengangguran menjadi tahapan setelah perencanaan dilakukan, karena telah diketahui kegiatan atau aktivitas yang dilakukan. Yang ketiga, pemeriksaan sebelum pada tahap tersebut. Tentu, setelah dilaksanakan sebuah aktivitas atau kegiatan bisnis, lalu selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan keuangan bisnis. Yang keempat, pengelolaan merupakan tahapan selanjutnya dari evaluasi yang dilakukan. Pada tahap ini telah diketahui apa yang menjadi risiko, kerugian, serta hambatan, peluang, keuntungan, dan kesempatan. Selanjutnya, diperlukan pengelolaan terhadap kondisi tersebut. Yang kelima, pengendalian merupakan tahapan dari pengelolaan terhadap temuan-temuan dari terlaksananya kegiatan bisnis. Pentingnya pengendalian agar keuangan bisnis tetap sehat dan berjalan sebagaimana perencanaan. Yang keenam, pendanaan terjadi setelah pelaksanaan dari perencanaan atau kegiatan yang berjalan dalam bisnis. Pada saat itulah dibutuhkan pendanaan untuk memastikan setiap kegiatan berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir, penyimpanan dana atau aset adalah tahap adanya sisa dana. Pentingnya mengelola keuangan usaha. Tentu impian semua pembisnis mampu membawa perusahaannya berkembang dan berkelanjutan. Untuk mencapainya diperlukan manajemen keuangan yang baik. Bahkan ketika memulai bisnis, pengelolaan keuangan bisnis menjadi yang paling diperhatikan dalam rencana bisnis. Sejak awal beroperasinya, perusahaan
perusahaan. Mengapa begitu pentingnya pengelolaan keuangan bisnis ini? Berikut sejumlah alasan pentingnya pengelolaan keuangan bisnis sebuah perusahaan atau bahkan usaha mikro, kecil, menengah, UMKM. Mengatur lalu lintas uang masuk dan keluar, penyimpanan uang agar lebih aman, memaksimalkan keuntungan, menekan biaya, penghitung pajak. Manfaat mengelola keuangan usaha secara tepat. Memberikan kepastian. Pengelolaan keuangan ke perusahaan yang tepat tentu akan memberikan sejumlah hasil yang tetap atau pasti. Apa saja yang memberikan kepastian itu? Yakni hasil bisnis, kesejahteraan pegawainya, laporan keuangan bisnis yang sehat, dan keuntungan bagi pemilik modal atau saham. Mencegah atau meminimalisir terjadinya kerugian. Harus diakui, dalam perjalanan menjalankan usaha, seringkali rencana yang telah disusun tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Bahkan ketika anggaran sudah dihitung, sering juga mengalami perubahan, baik biaya membengkak atau target pemasukan tidak tercapai. Pentingnya pengelolaan keuangan ini adalah bagian dari manajemen risiko untuk meminimalisir bila terjadi kerugian. Memiliki dana cadangan. Tak ada yang dapat menjamin bahwa situasi ekonomi akan terus stabil atau kuat. Apabila dalam kondisi ekonomi mengalami penurunan atau goncangan, supaya perusahaan dapat bertahan lebih lama, maka diperlukan dana cadangan yang tebal untuk menjaga keberlangsungan operasional perusahaan. Selanjutnya, 1. Membantu mewujudkan ekspansi. Semua perusahaan selalu ingin terus berkembang dan melebarkan sayapnya. Supaya ekspansi tersebut bisa terjadi, dibutuhkan biaya atau dana yang cukup untuk membiayainya. Nah, di sini pentingnya manajemen keuangan untuk merencanakan ekspansi perusahaan di masa depan. Tips mengelola keuangan usaha secara tepat. Sekarang kamu ingin mempraktekkan pengelolaan keuangan bisnis yang tepat. Nah, supaya pengelolaan anggaran sesuai, simak beberapa tips berikut ini. 1. Pastikan pembayaran yang dilakukan sesuai dengan waktu atau tidak melewati deadline yang telah ditentukan. 2. Pemantauan kredit dan pembukuan harus setiap saat untuk memastikan kondisi keuangan perusahaan. 3. SDM yang mengelola keuangan haruslah orang yang tepat, memahami sistem, memiliki wawasan yang sepadan dengan tanggung jawabnya. Yang keempat, telah menyisihkan dana untuk investasi yang bertumpu pada pertumbuhan perusahaan. Yang kelima, rencanakan masa depan yang berguna untuk mengantisipasi kemungkinan hal buruk bisa terjadi. Buat bisnis plan dan pengembangan dalam waktu 5-10 tahun ke depan. Gunanya juga agar lebih siap untuk bersaing di masa depan. Yang keenam, pisahkan pembayaran pajak dengan cara mudah, yakni dengan menyisihkan setiap bulan pembayaran pajak yang wajib dilakukan. Paling baik adalah menjadikan pembayaran pajak itu seperti operasional setiap bulan. Yang ketujuh, pastikan rantai pasokan berjalan dengan lancar. Tidak ada gangguan yang bisa merusak atau mengganggu kestabilitasan perusahaan. Yang kedelapan, keakuratan
inventaris harus dapat dipastikan. Ini berguna menjaga permintaan dan produksi seimbang. Pengelola keuangan juga harus dapat mengelola resiko yang terjadi ketika terjadi permintaan yang melonjak atau permintaan yang mengalami penurunan drastis. Selanjutnya, prinsip manajemen keuangan usaha. Orang-orang yang ditugaskan dalam keuangan ini harus punya prinsip di bawah ini. 1. Integritas mengelola keuangan harus dilakukan secara jujur, tanpa harus menutupi hal apapun. Ini berlaku ketika perusahaan mengalami kerugian. Hal itu harus disampaikan dengan benar. Yang kedua, akuntabilitas pengelola. Keuangan wajib memiliki akuntabilitas karena dari sana mereka bisa tahu dari mana perusahaan mendapatkan dana dan kemana saja uang itu dipergunakan, serta untuk mengukur kemampuan keuangan perusahaan. Yang ketiga, konsistensi pengelola keuangan dilakukan dengan cara yang konsisten, menggunakan sistem yang sudah tersedia. Dengan begitu, pelaksanaannya akan terus rapi dari tahun ke tahun. Apabila sistem untuk mengelolanya diganti, harus dijelaskan mengapa harus diganti. Namun, biasanya hal itu terindikasi ada yang salah dalam mengelola keuangan. Yang keempat, kelangsungan hidup pengelola keuangan harus paham bahwa pekerjaannya akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan dan orang-orang yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, mereka harus bekerja sesuai dengan aturan. Yang kelima atau yang terakhir, transparan perusahaan harus terbuka melaporkan kondisi keuangannya, apalagi perusahaan mengharapkan investor untuk menyuntingkan dana. Perusahaan pun harus bisa menunjukkan keadaan keuangan yang sesungguhnya. Selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen keuangan di usaha. Ada ruang lingkup yang harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangan agar perencanaan keuangan berjalan dengan lancar, yaitu 1. Keputusan pendanaan. Ruang lingkupnya yang pertama ini menyangkut kebijakan divisi keuangan dalam mencari pendanaan untuk perusahaan. Hal ini akan menjadi kebijakan perusahaan yang penting untuk dilaksanakan. Misalnya, perusahaan akhirnya menerbitkan obligasi untuk mendapatkan dana segar dari luar. Selain dari luar perusahaan, dana yang dibutuhkan itu juga bisa berasal dari dalam perusahaan. 2. Keputusan investasi. Ruang lingkup kedua yang bisa dilaksanakan perusahaan adalah melakukan investasi untuk menambah kekayaan atau kebutuhan. Cara pertama yang dilakukan adalah dengan menambah aktiva tetap perusahaan seperti gedung, lahan, dan lain sebagainya. Selain itu, perusahaan juga bisa melakukan investasi saham dan obligasi. Artinya, perusahaan pun dapat menjadi pemegang saham perusahaan lain. 3. Keputusan mengelola aset. Aset yang dimiliki perusahaan harus dikelola secara benar supaya dapat menghasilkan keuntungan optimal untuk perusahaan. Aset-aset itu bisa ada yang disewakan untuk menambah pemasukan, digunakan sesuai dengan fungsi, dan lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 5.
Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.